biasanya, agar pelajaran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan anak-anak. Doa siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menambah rasa nasionalisme kita atau rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional yakni 17 Agustus. Oke? Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadirannya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau semuanya hadir? Hadir. Berarti kita patut mengucapkan alhamdulillah. Berhubung hari ini materi kita adalah keragaman sebagai sunnatullah, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa kira-kira di sini yang bisa menyebutkan contoh keragaman di lingkungan kita sehari-hari? Saya, Ada Bu, yang tahu ya? sebagai jenis kelamin. Iya, yang bagaimana contohnya? Saya perempuan, dia laki-laki. Oke, bagus sekali. Masih ada yang bisa menyebutkan yang lain? Saya, Bu, Ya. berbeda bahasa. Berbeda Akrab bahasa. orang Jawa, saya orang Bugis. Oke, bagus sekali. Akrab orang Jawa dan sebagian besar di antara kita adalah orang atau suku Bugis. Baiklah anak-anak sekalian, jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, dimana mulai dari Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, masih ingat? Masih. Ya bagaimana lagi? Al-Malik, Maha Raja. Oke, berarti masih ingat semuanya pelajaran minggu lalu. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu ingin menyampaikan satu motivasi untuk anak-anakku sekalian, bahwa keragaman adalah anugerah dari Allah. Jadi perbedaan bahasa kita, perbedaan budaya kita dengan teman-teman itu adalah pemberiannya Allah. Jadi pemberian dari Allah. Selanjutnya, ada pun yang jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian dapat menjelaskan keragaman sebagai sunnatullah. Yang kedua, anak-anakku sekalian dapat menunjukkan sikap menghargai dan menghormati keragaman yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, mampu melaksanakan kegiatan kelompok untuk memperkenalkan keragaman budaya yang ada di sekolah. Bagaimana, masih semangat? Semangat, yes. Ya, masih semangat sekali. Kemudian Ibu ingin bertanya kembali seputar pelajaran kita tentang keragaman. Pertanyaan pertama, Ibu ingin bertanya, kira-kira mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Ada yang tahu? Ada? Ya, silakan. Kehidupan lebih indah dan berwarna. Iya, supaya kehidupan lebih indah dan berwarna. Itu salah satunya. Yang kedua, bagaimana kira-kira cara kita menghargai keragaman di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Aryan apa? Iya, tidak bertengkar. Masih ada yang tahu? Apa kira-kira? Apa? Mungkin? Iya, menghargai satu sama lain. Yang dikatakan teman kita tadi ini, inilah artinya toleransi. Jadi
menghargai satu sama lain. Coba anak-anakku sekalian simak baik-baik tayangan di atas. Ibu akan menampilkan video kartun pendek terkait keragaman sebagai Sunatullah. Jadi silakan disimak baik-baik. Yang penting silakan dicatat, silakan sediakan bukunya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Nah, Minangkabau, ini suku Minangkabau, ini suku Betawi, bagian apa ya? suku Wamena, Suku Wamena dan di masih Papua. banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Jadi ini semua kota wilayah yang Masih ada di banyak Indonesia. perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Ya, ini contohnya kalau kita saling ejek bisa berantem, bertengkar, mengejek warna kulit, bentuk rambut dan yang lain. Nah, jadi berantem, teman-temannya berantem gara-gara itu. Ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas Nah, segala kuncinya adalah saling menghargai atau toleransi. keyakinan. Nah, ini semangat agama. Warna kulit banyak sekali, silakan lihat warna kulitnya banyak sekali. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu berdasarkannya pada orang lain. Karena Nah, perbedaan ini yang namanya contoh toleransi, saling menghargai. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sangat banyak, semboyannya bineka tunggal ika, berbeda-beda, tetapi satu, tetap satu. Nah, selanjutnya kita buat kelompok menjadi dua. Ini kelompok alif, ini kelompok ba, ya. Nah, adapun tugas yang akan kita kerjakan adalah yang pertama, perhatikan baik-baik. Kelompok satu, kelompok alif, membuat poster tentang keanekaragaman agama di Indonesia dengan menampilkan agama-agama yang diakui. Tadi sudah ditampilkan ya, 6 agama yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kelompok ba atau kelompok 2, membuat poster tentang keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Adapun petunjuk kegiatannya atau pembuatan proyek kita, yang pertama, poster harus memiliki judul yang jelas. Jadi anak-anakku sekalian harus membuat judul yang jelas, gambar yang relevan, dan teks yang singkat tapi informatif. Yang kedua, poster harus mencerminkan sikap toleransi. Jadi tidak boleh ada unsur sara di dalamnya. Dan yang ketiga, peserta didik boleh menggunakan bahan seperti kertas, spidol, dan gambar dari majalah atau media cetak lainnya. Jadi anak-anakku sekalian silakan membuat poster dengan menggunakan alat dan bahan seperti yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu. Semuanya bawa kan alat dan bahannya? Ya, silakan semua berunding dengan kelompoknya dan kita kerjakan proyek kita pada hari ini yaitu pembuatan poster tentang keragaman. Ibu beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Sampai nanti kita akan bilang kalau yang lebih bisa ya, bisa menjelaskan yang sudah kami jelaskan adalah cara cetak di ada bisa enggak silakan sebenarnya simpel. Ya, kalau sudah selesai sama ya. Nanti sudah berapa akan menjelaskan hasil dari situ. Jadi akan bisa buatkan dengan sama-sama. Itu sudah ya. Ini kita lihat. Ya, ada yang singkat. Ya, sampai sini mana? Ada di dalam sebenarnya. Nah, jika saya di Indonesia ada dalam sekali, benar-benar saya di Indonesia. Nah, kalau teman-teman bisa minimal karena ada yang sekali masih tersebut, maka bisa minimal yang di Indonesia. Nah, bagaimana semangat? Semangat, yes! Nah, karena sudah ada yang melihat kampanye sudah mengatur dan yang lain sebagainya, kita harus berdiri semua. Berdiri semua. Nah, dengan baik-baik ya, kalau misalkan Ibu bilang gajah, jawabnya besar. Kalau Ibu bilang semut, jawabnya kecil. Paham? Oke, kita mulai. Semut. Besar.
Bisa. Semua? Kecil. Oke, tepuk tangan dulu. Masih semangat? Semangat, yes. Oke, silakan mulai dari kelompok Alif mempresentasikan hasil diskusinya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Katolik, yang ketiga ada Protestan, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, yang keenam ada Konghucu. Karena ada banyak agama, maka kita harus bersikap toleransi terhadap setiap penganut agama yang ada. Ya, baru sekali tepuk tangan ke kelompok 1. Jadi ini contoh poster dari teman kita di kelompok 1. 6 agama di Indonesia, mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi sudah betul sekali ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Selanjutnya kelompok 2, bisa saya lihat posternya. Ya, bagus sekali. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Sebenarnya ada banyak sekali suku di Indonesia, tapi pada kesempatan ini kelompok kami hanya menampilkan 5 suku saja. Yang pertama, suku Dayak dari Kalimantan, yang kedua, suku Bugis dari Sulawesi, yang ketiga, suku Sunda dari Jawa Barat, yang keempat, suku Dani dari Papua, yang kelima, suku Batak dari Sumatera Utara. Karena ada banyak suku di Indonesia, maka kita wajib untuk menghargainya agar tidak terjadi perpecahan antar suku. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi ada 5 suku yang ditampilkan atau yang dibuat oleh teman kita dari kelompok B. Ini mewakili suku-suku yang ada di Indonesia. Bagus sekali ya. Ini 2 tugas. Nanti kita akan tempel di kelas kita sebagai bukti hasil karya. Aku akan membacakan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama bahwa keragaman merupakan bagian dari kehendak Allah. Kemudian yang kedua, keragaman bisa dilihat dari suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dan yang terakhir, sikap menghargai dan menghormati perbedaan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu yang bertanya, apa yang telah anak-anakku pelajari dari proyek ini? Ada yang tahu apa yang dipelajari dari proyek ini? Tentang Agama dan suku. iya, tentang agama, tentang perbedaan. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, pentingkah kita untuk menghargai keragaman? Penting atau tidak? Penting sekali supaya tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran antara satu dengan yang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, satu kata motivasi dari Ibu, tetaplah belajar dengan giat karena memahami keragaman juga membantu kita menjadi orang yang bijaksana. Oleh karena itu anak-anak sekalian, karena waktu kita sudah berakhir, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Dodo siap, Rab. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih banyak atas semangatnya, atas waktunya pada hari ini. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi